وسلم وبارك عليه وعلى آله فإن قلبه وموضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تهج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله معهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة وسلاما ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاجون واعتمر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بصدق إلى يوم المحشر أما بعد ساداتنا وعلماؤنا الأجلاء مرحبا para alim ulama asal kita, para tokoh masyarakat, para tetua hadir bersama kita, guru kita yang mulia dan kesabaran di dalam membimbing kita. Selalu Ali As-Segar, Al-Habib Hasan As-Segar, Al-Habib Ali Al-Fatih, beserta semua yang hadir pada malam hari ini, semua orang tua kita, baik yang disebut ataupun tidak disebut, doakan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati mereka semua, memanjangkan usia mereka, jadikan mereka bertahan di dalam keberkahan di muka bumi ini, dalam memakmurkan dan menyiarkan agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirat para tamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tamu Fathul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Pada hari ini kita berada di bulan yang mulia, bulan Muharram, malam yang mulia, malam Jumat, malam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diistimewakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, Sayyidus syukur, afdalus syukur ba'da Ramadan syahrul Muharram wa sayyidul ayyam yaumul Jum'ah. Paling baiknya, paling afdalnya bulan adalah bulan Muharram, dan paling mulianya hari dan malam itu adalah hari dan malam Jumat. Sehingga secara khusus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aksiru alayya, aksiru min as-salati alayya fi lailatil gharra wal yawmil azhar." Perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku di hari dan di malam Jumat, yang alhamdulillah Allah sempatkan kita
Allah sampaikan kita pada malam hari ini, malam yang mulia, yang mudah-mudahan malam ini merupakan malam yang paling berkah untuk kita semua, malam yang membawa kebaikan untuk kita semua. Dan alhamdulillah telah kita buka berselawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad, Nabi yang mulia. Ketika orang-orang membincangkan dan membicarakan tentang keutamaan para nabi dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, di mana mereka memiliki beraneka ragam mukjizat yang menunjukkan akan keistimewaan dan keutamaan mereka. Seperti Nabi Musa dapat membelah laut, Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang meninggal dunia. Semuanya bertanya, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau pernah membelah lautan seperti Nabi Musa membelah lautan? Maka dijawab oleh para ulama, Nabi bukan hanya membelah lautan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan membelah rembulan yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Kiamat telah dekat dan rembulan telah terbelah. Kapan itu terbelah? Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampakkan mukjizat. Bagaimana dengan menghidupkan orang yang telah meninggal dunia? Ada riwayat atau cerita Rasulullah pernah menghidupkan orang mati, sebagaimana Nabi Isa menghidupkan orang mati. Kata Imam Syafi'i yang bercerita memiliki sebuah istinbat yang sangat luar biasa. Memang Rasulullah tidak menghidupkan secara langsung di dalam hadis-hadis yang sahih, tidak pernah kita dengar. Meskipun ada beberapa riwayat, namun tidak dijadikan hujjah oleh para ulama. Tapi ada sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya orang mati yang dihidupkan, tapi benda mati yang seharusnya tidak bisa berbuat apa-apa, ini bisa bersuara karena Nabi Muhammad. Ketika beliau memiliki jidid ini semacam batang korma. Tahu pohon korma kayak pohon sawit. Ya, alhamdulillah ada sawit ini yang pemiliknya berniat sawit untuk Nabi Muhammad. Sawit yang insya Allah diniatin untuk Masya Allah, niat yang baik, karena tidak ada niat yang sia-sia. Setiap apapun yang kita niatkan untuk Nabi Muhammad itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niyatul mu'min khairun min amalih. Innamal a'malu binniyat. Mau nanti jadi atau tidak ini sawit, yang penting sudah dapat pahala mempersembahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niatnya berkah. Masya Allah, ini kalau hasil bagaimana? Karena kita semua umat Nabi Muhammad. Kembali kepada jadi tadi, Nabi ketika beliau berceramah awal-awal hijrah, itu jadi dijadikan tempat untuk beliau berdiri, sehingga menjangkau orang-orang yang di luar bisa melihatnya. Tapi setelah beberapa lama ada seorang sahabat yang membikinkan mimbar untuk Nabi. Akhirnya jadi. Setelah mimbar jadi, ditinggalkan ini jadi. Ditinggalkan, beliau pindah ke mimbar. Ternyata jadi ini ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi hidup layaknya manusia yang bersuara. Dia menangis seperti ringkikan seekor keledai. Itu menangis sehingga Nabi harus memeluknya. Nabi membisikkan sesuatu kepadanya, sehingga kata beliau, kalau tidak saya bisikin ini, dia pasti akan menangis sampai hari kiamat. Kenapa beliau bisikin? Khawatir
Orang pada terganggu di dalam ibadahnya dengan tangisan dan rintihan yang merenyuhkan hati karena ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ditinggal bukan beberapa meter, bukan beberapa kilo, apalagi beberapa mil. Ditinggalkan cuma beberapa hasta, ditinggalkan cuma beberapa dirham. Tapi ini membuat dirinya menangis, hidup layaknya manusia. Mukjizat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama bertanya, itu Nabi Adam mendapatkan kemuliaan berupa sujudnya malaikat kepada beliau. Usjudu li Adam, kata Allah. Ayo kalian semua malaikat sujud kepada Adam. Nah, untuk Nabi Muhammad, mana ayat yang menerangkan bahwasanya ada malaikat yang bersujud kepada Nabi Muhammad? Karena memang sujud ini bukan syariat beliau. Tidak boleh kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya haram. Maka para ulama mengatakan memang itu ada ayat menceritakan tentang keutamaan Nabi Adam gara-gara ilmu yang dimiliki sehingga membuat Nabi Adam mendapatkan kemuliaan dengan sujudnya sebagai bentuk penghormatan dari para malaikat kepada beliau alaihissalam. Maka jawaban para ulama dikatakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Sesungguhnya Allah itu bersolawat, sesungguhnya Allah dan para malaikat. Pertanyaannya, ketika Nabi Adam mendapatkan sujud dari para malaikat, apakah Allah itu sujud? Tidak. Tapi di dalam solawat kepada Nabi Muhammad, bukan hanya para malaikat yang melakukan solawat, tapi juga Allah melakukannya. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Sujud yang dilakukan oleh para malaikat terhadap Nabi Adam itu terjadi satu kali. Kejadian itu cuma sekali. Tapi sholawat Allah, sholawat para malaikat kepada Nabi Muhammad itu terus berkesinambungan, tidak pernah terputus setiap saat dan setiap waktu sampai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan alal istimrar. Innallaha wa malaikatahu, bukan mengatakan sallu, sallau tidak, tapi mengatakan yusalluna, berkata bersedang bersolawat dan seterusnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bahwa segala kemuliaan yang dimiliki, yang ada bahkan di muka bumi itu, semuanya dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu di dalam hal ini apa dan tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran tentang tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim dan membersihkan mereka. Tujuannya untuk menyempurnakan akhlak-akhlaknya. Ini akhlak dicontohkan oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didikan ini disebarkan oleh Nabi Muhammad kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat Nabi Muhammad sangat mulia. Itu Sayyidina Umar Ibn Khattab, yang tadinya sosok yang keras, sosok yang beringas, itu berubah gara-gara didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
menjadi sosok yang bijaksana. Pernah suatu saat beliau sedang khutbah berceramah, itu diberhentikan oleh seorang perempuan. Tahu-tahu berhenti. Umar, ya Amirul Mukminin, apa yang kau sampaikan itu salah, katanya. Kenapa salah? Kata Sayyidina Umar. Yang benar begini, dia baca ayat-ayat Al-Quran. Lalu Sayyidina Umar sadar dan mengatakan, akhta'a Umar wa sadaqatil mar'ah. Salah Umar, ada seorang perempuan yang benar. Coba kalau kita ngamuk, diam dulu, kan gitu. Jangan macam-macam. Nanti kalau mau ngomong, ini enggak. Beliau dengan lapang dada menerima kritikan, menerima apa yang dilakukan oleh orang. Padahal Sayyidina Umar adalah sosok yang temperamen, suka marah-marah, sampai-sampai saudaranya Fatimah itu bintul Khattab ditempelinnya, dipukulnya sampai keluar darah gara-gara masuk Islam. Tapi kali ini setelah beliau masuk Islam menjadi sosok yang mulia, itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita bertanya tentang akhlak dari keluarga Nabi Muhammad, dari ahli baitin nubuwah, kita bertanya tentang akhlak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Itu pernah Sayyidina Ali memanggil pembantunya, budaknya, dipanggil, fulan, enggak jawab. Fulan, enggak jawab. Sampai berkali-kali. Akhirnya Sayyidina Ali datengin dia. Kenapa kamu enggak jawab? Dia nyantai sambil berdiri. Amanna uqubat fataraktu ijabatak. Saya tahu kamu tidak akan pernah marah, tidak akan pernah langsung emosi, tidak pernah membuat hukuman kepada saya. Saya santai aja, nggak ada apa-apa. Sampai seorang budak merasa tentram hidup bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahkan berani bersikap kurang ajar kepada sang majikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan tidak membuat Sayyidina Ali marah, murka, tidak. Namun beliau semakin ini, semakin bijaksana, semakin santun, semakin baik. Itu pula yang terjadi pada putra-putrinya. Sayyidina Hasan ketika dicaci maki, dan bahkan beliau akan meninggal dunia saat itu. Ketika beliau sudah meninggal dunia karena diracun, itu orang-orang bertanya kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bertanya kepada orang-orang, kenapa kalian tidak mencaci maki diriku seperti kalian mencaci maki kakakku Al-Hasan? Mereka menjawab, Sayyidina Hasan adalah al-jibalul rasikh. Beliau itu memiliki akhlak layaknya seperti gunung yang kuat, yang tidak pernah goyang dengan apapun, yang tidak pernah goyang dengan gangguan apapun. Beliau tetap teguh. Beliau memiliki sifat yang mulia. Beliau tidak peduli dan bahkan tetap menyebarkan nilai-nilai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Sayyidah Aisyah, didikan ini yang mereka pakai. Ketika Sayyidah Aisyah menemukan orang-orang Yahudi mencaci Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah marah dan beliau pun mencacinya, membalasnya. Kemudian kata Rasulullah, mahlan ya Aisyah, yang pelan wahai Aisyah. Tidak ada sesuatu yang lembut melainkan itu memperindah, dan tidak ada sesuatu yang kasar melainkan itu pasti akan menjelekkan sesuatu tersebut. Ini yang dicontohkan. Ketika beliau diminta untuk ikut mencaci, beliau mengatakan, ma bu'ithu la'anan wala sababa. Aku diutus bukan untuk menyebarkan caci maki, bukan untuk menyebarkan laknat, tapi aku diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ahli bait, itu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu semua mereka ingin menyebarkan nilai-nilai ini yang alhamdulillah kita mendapatkan, memiliki ikatan dan sambungan dengan mereka, baik sambungan secara nasab ataupun sambungan secara sebab. Dengan kita menjadi
bagian daripada orang-orang yang pernah belajar kepada mereka, yang mempunyai hubungan dengan mereka, yang memiliki ikatan dengan mereka melalui Al-Ustadzul A'zam Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Melalui beliau yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nilai-nilai beliau, ajaran beliau yang beliau dapatin dari Imam Ali Zainal Abidin, yang dikatakan putra daripada Sayyidina Husain. Ini Ali Zainal Abidin ketika Jabir bin Abdullah berjumpa dengan Muhammadil Baqir, putra daripada Zainal Abidin, beliau berkata, ini siapa? Jabir saat itu sudah tidak bisa melihat kembali karena sudah tua. Ini adalah Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali. Ya Allah, saya pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menimang-nimang Sayyidina Husain, beliau berkata, sesungguhnya anak ini nanti akan memiliki seorang putra yang dikenal dengan Yud'a bi Zainil Abidin yaumil qiyamah, yang nanti disebut dengan hiasan orang-orang ahli ibadah, Zainal Abidin. Dan dia nanti akan punya seorang putra yang namanya sama dengan namaku, dan bila mana engkau menutupi masa hidupnya, sampaikan salamku kepadanya. Jadi Rasulullah telah menyampaikan salam kepada cucu-cucu, kepada Imam Muhammad al-Baqir Ibn Zainal Abidin Ibn al-Husain radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Itu mereka memiliki keutamaan, sudah begitu. Itu Imam Ali Zainal Abidin, dermawannya kita aku, memiliki kedermawanan yang sangat luar biasa. Tiap malam beliau menyantuni orang-orang miskin tanpa disadari oleh mereka. Bahkan selama Imam Ali Zainal Abidin hidup, itu orang miskin hidup tidak tahu dari mana mereka memiliki sumber penghidupan. Karena tiap hari sudah ada sudah ada makanan di depan rumahnya, ada sembako. Tiap hari. Baru tahu mereka sadar bahwa itu adalah Imam Ali Zainal Abidin. Sebab ketika beliau meninggal dunia, ternyata itu semua berhenti, tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, ditemukan ketika dimandikan ada bekas hitam di pundak beliau, karena beliau tidak mau diketahui oleh siapapun di dalam bersedekah, sehingga beliau bawa sendiri kemana-mana. Hartanya beliau bawa kemana-mana tanpa ada seorang pun yang mengetahui. Dan beliau taruh di depan rumah orang-orang yang membutuhkan. Nabi mengatakan, shadaqatus sir tadfa'u ghadabar Rabb. Sedekah yang dilakukan dengan tersembunyi, maka akan meredam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita saat ini yang menginginkan rahmat dari Allah, yang menginginkan, maka hidupkan ajaran mereka. Ini yang dilakukan oleh Al-Faqihul Muqaddam. Itu Faqihul Muqaddam tiap hari menyediakan untuk orang-orang miskin satu gentong kurma, di mana ketika panen beliau membuat gentong-gentong kurma yang jumlahnya sama dengan jumlah hari dalam setahun, 360-an. Beliau bikin itu setiap hari karena tidak mau ingin lepas dari ibadah bersedekah. Makanya dikatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baqiru fis sadaqat li'anna al-bala la tatakhuttus sadaqah. Kalau kalian mau bersedekah di pagi hari, meskipun yang sederhana, itu Habib Umar bin Hadramaut itu punya program namanya Bagiru. Sedekahnya berapa? 1000 perak kalau dalam bahasa kita saat ini. 1000 perak itu dikumpulin tiap hari, tapi jadi orang nyetor misalnya untuk sebulan 30.000, jadi beberapa orang itu dari 1000, kalau ada 100 orang jadi 100.000, itu disedekahkan. 100.000 dibeliin sembako, ditaruh di pulang, ditaruh di pulang, ditaruh di pulang. Tiap pagi ada sekitar 400 relawan yang menyebarkan itu semua, sehingga di Hadramaut
Meskipun ada perang, ada ini, ada itu, masih tenang. Orang yang belajar seakan-akan tidak ada terjadi sesuatu. Ada corona, lihat dulu nggak kenal masker. Tenang semuanya, nggak ada apa-apa, semuanya santai. Paling tamu-tamu yang datang kena corona. Tapi kalau orang sana, Masya Allah, kenapa? Mereka terbiasa bersedekah. Padahal mereka dalam kondisi yang sangat memprihatinkan secara ekonomi, namun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup tenang, hidup tentram. Ini ajaran Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alam yang perlu kita hidupkan di tengah-tengah kita. Akhlak mereka, budi pekerti mereka, ibadah mereka. Kayaknya kalau ibadah sulit ini. Ini Al-Faqih Al-Muqaddam bukan hanya wiridan, tapi sholat 1000 rakaat tiap malam. Mau kita mau sholat 1000 rakaat tiap malam? Ya Alhamdulillah, kita masih bisa memperingati dan bisa mengenal beliau, mengenal sosok. Kita kenal saja itu adalah keberkahan tersendiri. Kita kenal kepada Faqih Muqaddam itu adalah kebaikan dan keutamaan bagi kita sendiri. Yang kita berharap mudah-mudahan berkah dari Faqih Muqaddam Allah ampuni dosa-dosa kita semua, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa datuk dan sadar. Ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan menjadikan warganya menjadi warga yang sadar akan iman, sadar akan Islam, sadar dengan akhlak, sadar dengan pekerti dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak sadar mudah-mudahan cepat disadarkan oleh Allah agar sesuai dengan dan sadar, sesuai dengan kebaikan. Karena memang baik, memberi nama-nama yang baik ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi kalau ada 2 jalan, beliau bertanya, ini jalan namanya apa? Kalau nggak ada jalan, nama jalannya sekitarnya itu gunungnya gunung apa? Gunung misalnya gunung kurang baik namanya. Satunya ada gunung juga, tapi namanya lebih baik. Maka beliau memilih untuk yang lebih baik. Maka kita yakin mudah-mudahan dengan keberkahan nama ini yang ada di Gang Sadar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberi kebaikan dan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi sosok-sosok yang diridhai, dicintai dan dikelompokkan di dalam kelompok ahlul kisah, para ahlul baitin nabawi, para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh mereka dari masa ke masa. Ini orang yang terakhir saja daripada mutakhirin, orang yang hidup masih pernah kita mengikuti Syekhul Mutakhirin, guru dari para guru-guru saat ini. Misalnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sikh, guru dari Habib Umar, guru dari Habib Ali Dufki, guru dari Habib Abu Bakar Al-Mashkur. Itu beliau memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Pernah diceritakan, beliau ini diundang oleh salah satu muridnya untuk makan karena undangan akikah. Muridnya itu senang, udah punya anak. Akhirnya undang Habib Abdul Qadir datang. Setelah selesai acara akikah, baca maulid, beliau pulang. Ini muridnya dari jirannya, Habib Abdul Qadir mau datang ke tempat beliau. Dia ikut ngantar sampai ke mobil. Abdul Qadir masuk ke mobil, tangan beliau masih belum masuk, masih pegang ininya mobil itu, karetnya beliau masih pegang. Tahu-tahu orang ini dari jirannya, dari bahagianya ditutup pintu mobil, ditutup, sehingga membuat tangan Habib Abdul Qadir kejepit. Beliau diam, langsung beliau bilang kepada supirnya, cepat jalan. Akhirnya setelah sekiranya sudah tidak terlihat oleh pemilik rumah, tuan rumah tadi, beliau memerintahkan untuk berhenti. Buka cepat, buka pintu. Setelah dibuka, berlumuran darah tangan beliau. Muridnya bilang, supirnya bilang, Habib kenapa dari tadi? Kenapa nggak ngomong dari tadi? Nggak lama kejepitnya. Beliau mengatakan, jangan, kasihan ini orang. Ini orang udah girang, udah senang, udah bahagia,
Saya tidak mau mengganggu kebahagiaan. Saya tidak mau membuat dia kecewa dan sedih gara-gara dia melihat dia membuat saya seperti ini. Biarkan dia sempurna kebahagiaannya. Akhlak orang-orang itu mulia. Akhlak pengikut Al-Fakir Al-Qadar. Akhlak keturunan Al-Fakir Al-Qadar. Begitu sangat mulia yang mesti kita hidupkan di tengah kita. Ajaran-ajaran yang seperti ini yang harus kita renungi, kita contoh, dan kita hidupkan di tengah-tengah kita. Karena kita bertauhid pada hakikatnya untuk membersihkan hati ini, untuk menjernihkan jiwa ini, agar kita menjadi sosok yang hidup cuma sekali ini, benar-benar menjadi sosok yang dicintai oleh Nabi Muhammad, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Allah berkahi majelis ini. Allah panjangkan umur usia dan usia orang-orang tua kita. Mbah Jimat, Mbah Fadlullah, dan juga Paman Junaid, mudah-mudahan dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan beberapa puluh tahun yang lalu, sekitar tahun 2003, kita memulai Al-Fakir Al-Qadar. Bahkan sebelumnya di tempat ini bersama dengan guru kita Al-Habib Haidar bin Muhsin Al-Bidwa, yang mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah tempatkan di tempat yang layak, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Haidar, kalau saat ini alhamdulillah kita memiliki fasilitas yang sangat luar biasa, mendapatkan suasana yang enak dan nikmat, tapi tidak dengan guru kita dulu Habib Haidar masuk ke tempat ini. Kadang-kala saya pertama kali datang ke Banjarmasin ini naik kapal, tidak seperti saat ini, masya Allah tinggal duduk udah nyampe lagi. Dan dulu naik kapal pergi kampung tak Jamal, naik angkot, naik taksi, berhenti 5 kali. Alhamdulillah saat ini digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuahkan dan membekaskan ada athar, ada bekas pengaruh yang sampai hari ini kita kenal, yang mudah-mudahan sebagai bentuk wafa kita, sebagai bentuk kesetiaan kita kepada guru-guru kita adalah dengan cara melangsungkan dan menjaga ajaran-ajaran mereka. Apa yang mereka hidupkan kita jaga, apa yang mereka perjuangkan dulu kita jaga semampu kita. Kita kenalkan anak-anak kita juga, generasi-generasi muda kita ikatkan dengan ajaran ini. Kita tidak mengajak untuk cinta kepada dunia, kita tidak mengajak untuk berebut kekuasaan, kita tidak mengajak untuk bertengkar dengan sana sini, tidak. Kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengajak untuk cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada kaum sholihin, yang semuanya agar kita semua bareng-bareng menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semuanya bareng-bareng bersama dengan para anbiya wal mursalin, dengan para auliya was sholihin, bareng-bareng menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan, dan itu yang dicita-citakan oleh guru kita, yang dicitakan oleh guru-gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika hijrah demi menyebarkan agama ini, demi menyebarkan agama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikejar oleh orang-orang Quraisy, dan dikatakan man ata bi Muhammadin falahu mi'a minal ibil hayyan aw mayyita. Siapa yang bisa mendatangkan Muhammad dapat hadiah 100 unta, hidup ataupun mati. Ya Allah, Nabi Muhammad dihargai dengan harga yang begitu murah. Nabi Muhammad dihargai dengan seekor unta, dengan 100 ekor unta, demi kita semua, demi kita semua, demi agar kita menjadi penghuni surga, menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan manisnya agama ini, merasakan nikmatnya iman ini. Maka mudah-mudahan Allah pertahankan iman kita semua hingga kita menghadap kepada Allah, dan ajaran Islam senantiasa kita laksanakan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin,
ya akramal akramin, dengan kemuliaan Al-Faqihul Muqaddam, dengan kemuliaan Al-Faqihul Muqaddam beserta para keturunannya, beserta dengan mereka yang mencintainya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua, dosa-dosa kedua orang tua kita semua, dosa-dosa guru kita. Mudah-mudahan Allah ampuni semuanya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita semua, hajat dunia, hajat akhirat. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang Maha Pemurah, dan yang Maha Pengasih, dan yang menghadirkan kita ke tempat ini untuk memberi kita semua, untuk membentangkan rahmatnya kepada kita semua. Malam ini adalah malam Jumat, malam ini adalah malam istijabah, malam di mana Allah menunggu doa hamba-hambanya. Maka angkatlah doa tangan kita semua, buka hati kita semua, menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Apapun yang kita inginkan, Allah tidak akan pernah mengecewakan kepada kita semua. Apapun yang ada di dalam hajat kita, Allah selamanya tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin, ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.